Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Di sini Nggak ada mukaku. kami akan mempresentasikan tentang project based learning dan problem based learning. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wahyu Putri Kinanti, Rizka Auliasari, Padarinda Agisma, Irma Parina, Lentera Taskia Ismail, Hanifah Kusuma, Yusriani Niam, dan Amar Khair Fahrizal. Untuk yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan faktor utama dalam memperbaiki sumber daya manusia. Pendidikan yang baik harus dilakukan secara terencana sehingga dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif dan siswa mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk pribadi dan masyarakat. Selanjutnya terkait rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian project based learning dan problem based learning? Yang kedua, apa saja kelebihan project based learning dan problem based learning? Yang ketiga, apa saja perbedaan project based learning dan problem based learning? Yang keempat, sebutkan implementasi project based learning dan problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang terakhir, bagaimana problem based learning dapat digunakan untuk membahas masalah sosial atau isu-isu agama yang isu-isu agama yang terjadi. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Mbak Irma Farina. Kepadanya dipersilahkan. Masuk pembahasan yaitu pengertian PBL dan PJBL. Pembelajaran berbasis masalah merupakan proses pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan dengan peserta didik diharapkan pada suatu masalah yang dapat menantang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras secara kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga terjadi proses interaksi antara stimulus dan respon. Masuk ke slide berikutnya. Akan disampaikan oleh Mbak Agisma. Kepada dipersilahkan. Tentang kelebihan problem based learning. Yang pertama ada dapat menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga dapat membantu siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, bukan hanya sekedar belajar dari guru saja. Yang keenam, lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang ketujuh, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang kedelapan, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hanifah Kusuma Wardani. Kepada dipersilahkan.
Selanjutnya adalah perbedaan project based learning dan problem based learning. Problem based learning dan PJBL adalah dua metode pembelajaran yang fokus pada keterlibatan aktif siswa. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pemahaman siswa, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama yaitu perbedaan definisi. Yang pertama, PBL merupakan metode pembelajaran yang Mbak fokus Hanifah, pada sorry, kelebihan project based learning, Bang. Lihat layar, Neng, layar. kelebihan. Di layar ada nggak? Nggak ada. Kelebihan project based learning. Oke. Kelebihan project based learning. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melanjutkan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi dan mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aman Khair. Pada ini dipersilahkan. Oke, di sini kita menjelaskan terkait perbedaan project based learning dan problem based learning. Yang pertama, PBL merupakan suatu metode pembelajaran yang terfokus pada penyelesaian masalah atau konflik. Siswa diberikan suatu masalah atau konflik yang harus dijelaskan dan dicari solusinya secara ilmiah. Tujuannya apa? Tujuan utama PBL ini adalah untuk mengembangkan suatu kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah siswa. Selanjutnya, PJBL apa itu? Yaitu suatu metode pembelajaran yang ketegangan pada penyelesaian proyek untuk menghasilkan produk akhir. Proyek ini bisa berupa karya tulis, presentasi, atau bahkan produk fisik lainnya. PJBL mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kinanti, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya implementasi PBL dan PJBL. Implementasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena peserta didik diberikan pengetahuan baru, ikut dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, diajarkan bertanggung jawab, berpikir kreatif, dan dapat memecahkan masalah. Lalu ada model Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa perlu beradaptasi di keadaan saat siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Rizka Aulia Sari. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, penerapan problem based learning untuk membahas isu sosial. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru itu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan secara rinci. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini,
PBL atau Problem Based Learning itu selain mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, PBL juga mendorong peserta didik untuk belajar kolabor. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini, pada fase ini, penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang identik, yakni mengumpulkan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Dan yang keempat, itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, penyelidikan diikuti dengan menciptakan hasil karya dan pameran. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas kesalahan kata atau presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.